Hai guys, welcome back to my channel, Historian Angel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah pulau kecil yang bernama Poveglia. Pulau ini dikenal sebagai kuburan massal, karena katanya 50% tanah di pulau ini terdiri dari sisa-sisa tulang belulang manusia. Pulau ini juga dianggap sebagai pulau paling berhantu di dunia. Kok bisa begitu? Apa yang menyebabkan pulau ini mendapat julukan seperti itu? Penasaran? Just check it out! Poveglia adalah sebuah pulau kecil tanpa penghuni yang bentuknya seperti sinyal seperti kipas. Ya nggak sih guys? Kalau kalian lihatnya seperti apa? Seperti kipas? Atau seperti sinyal? Please komen di bawah. Luas Pulau Poveglia ini adalah 68 km persegi. Dan pulau ini terletak di Laguna Venezia. Laguna ini bukan nama kota ya guys, tapi Laguna ini merupakan kumpulan air asin yang terpisah dari lautan karena adanya penghalang yang berupa pasir atau batuan. Pulau Poveglia ini terdiri atas 3 daratan. Daratan yang pertama adalah tempat bangunan-bangunan berdiri, dan daratan yang kedua adalah ladang. Daratan yang pertama dan daratan yang kedua ini dihubungkan oleh jembatan. Sedangkan daratan yang ketiga adalah Oktagon Poveglia. Ini adalah sebuah benteng segi 8 dan dia ini terpisah dari 2 daratan yang lainnya. Benteng ini terbuat dari batu bata dan tidak ada bangunan di dalamnya. Benteng ini dibangun belakangan ya guys. Jadi awalnya Pulau Poveglia ini cuma terdiri dari 2 daratan saja guys. Pulau Poveglia pertama kali disebutkan dalam sejarah pada tahun 1421. Dan penghuni pertama pulau ini adalah orang-orang dari Padua dan Este yang melarikan diri ke sana untuk menghindari serangan barbar dari suku Hun. Pada abad ke-9, populasi pulau tersebut mulai bertambah dan terus berkembang. Pada tahun 1379, Venesia diserang oleh armada Genoa, dan para penduduk yang tinggal di Pulau Poveglia dipindahkan ke Giudecca, karena Poveglia ini mau dijadikan pertahanan Angkatan Laut Garda Depan Venesia, dan dari sana mereka bertugas untuk menembak atau menghancurkan kapal-kapal musuh yang mau masuk ke Venesia. Setelah perang berakhir, Pulau Poveglia kemudian kosong selama beberapa abad, dan kemudian pada tahun 1645, pemerintah Venesia membangun 5 benteng segi 8 untuk mengontrol kapal-kapal yang akan masuk ke Laguna Venezia. Dan Oktagon Poveglia adalah salah satunya. Pada tahun 1776, saat Italia diserang wabah pes, Poveglia ini berada di bawah yurisdiksi Magistrato alla Sanità atau kantor kesehatan masyarakat. Pulau Poveglia ini dijadikan sebagai lazaretto atau tempat pemeriksaan dan karantina bagi barang-barang dan orang-orang yang datang ke Venesia melalui jalur laut. Sekedar info saja nih guys, pada waktu itu, pes atau black death ini adalah wabah yang sangat mematikan dan belum ditemukan obatnya. Ya, macam corona gini lah guys. Pada waktu itu, pes ini diperkirakan telah membunuh sebanyak 1/3 dari populasi penduduk Eropa. Nah, lanjut lagi ya guys. Karena panik waktu diserang pes, pemerintah Italia pun akhirnya memperketat jalur keluar dan masuk negaranya. Semuanya harus diperiksa. Bagi orang dan barang yang datang lewat laut, mereka ini harus singgah dulu di Poveglia. Di sana, mereka akan mendapatkan pemeriksaan medis. Dan jika didapati ada menunjukkan gejala-gejala wabah pes, maka mereka harus dikarantina dulu di Poveglia selama 40 hari. 40 hari kemudian, baru dicek lagi, apakah dia betul-betul terkena pes atau enggak. Pada tahun 1793, ada 2 kapal yang tiba di Poveglia, dan ternyata guys, penumpang di 2 kapal itu semuanya terjangkit pes. Kejadian ini merubah fungsi Pulau Poveglia dari yang awalnya hanya untuk pemeriksaan dan karantina, berubah menjadi tempat penampungan orang-orang yang sudah terjangkit pes. Meskipun sudah melakukan tindakan pencegahan dan pemindahan para penderita kronis ke Pulau Poveglia, tetap saja penularan wabah ini semakin meluas dan terus merambah masuk ke kota. Orang-orang mulai parno nih guys. Hal ini menimbulkan ketakutan massal. Akhirnya, pemerintah Italia pun mengeluarkan hukum tentang penyakit pes. Hukum itu berbunyi kurang lebih seperti ini guys.
Barang siapa yang diindikasi atau memiliki ciri-ciri menderita penyakit pes, maka ia harus diasingkan di Pulau Poveglia dan dibiarkan mati di sana. Hukuman ini berlaku untuk siapa saja, tidak peduli itu baik, anak-anak, ataupun orang tua. Akhirnya, orang-orang yang hanya memiliki gejala ringan, bahkan mungkin bukan gejala pes pun ikut dibuang ke Pulau Poveglia. Pulau Poveglia pun benar penuh sesak oleh para pasien-pasien, dan semuanya dihadapkan pada kenyataan bahwa kematian yang mengerikan adalah satu-satunya hal yang menanti mereka. Orang-orang yang sakit di sana hanya bisa hidup berkelompok sampai mati. Bahkan, yang lebih buruknya lagi, ada yang dikubur hidup-hidup. Lama-kelamaan, Poveglia ini pun juga menjadi tempat pembuangan mayat-mayat para penderita pes. Pada waktu itu, Poveglia ini dijaga oleh para dokter wabah. Mereka ini memakai topeng yang bentuknya seperti wajah burung. Tapi ini versi jadi-jadiannya guys. Habis topengnya itu ngeri banget bentuknya. Dan untuk mencegah bakteri masuk ke sistem pernafasan mereka, di topengnya itu, khususnya di bagian paruhnya itu, mereka isi dengan ramuan-ramuan yang dapat menangkal virus dan juga bakteri. Menurut David Tech News, Pulau Poveglia ini adalah neraka di bumi. Karena di pulau itu penuh dengan kuburan massal. Dan tanah-tanah di sana juga itu berwarna hitam akibat bekas pembakaran dan kobaran api. Jadi, orang-orang yang mati di sana itu ada yang ditumpuk, lalu dibakar, dan ada juga yang ditumpuk, lalu dikubur. Pada tahun 1814, Lazaretto Poveglia pun akhirnya ditutup karena epidemi akhirnya telah selesai. Diperkirakan selama epidemi ada 160.000 orang yang akhirnya mati di sana. Dan karena kejadian itu, banyak nelayan yang tidak mau mencari ikan di sekitar pulau itu, karena ini dapat bukanlah ikan, tapi mayat guys. Setelah ditutup, Pulau Poveglia pun akhirnya ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai. Sekitar 100 tahun kemudian, kisah kelam lainnya kembali menghantui Pulau Poveglia. Jadi, pada tahun 1922, sebuah rumah sakit jiwa dibangun di Poveglia. Rumah sakit jiwa ini juga menggunakan sebagian dari bangunan yang sudah ada sebelumnya, yaitu tuh bangunan-bangunan yang dulu pernah dipakai untuk menampung para pasien wabah pes. Sejumlah laporan yang dibuat berdasarkan keterangan para pasien mengatakan bahwa tiap malam mereka mendengar suara dan jeritan, dan hal itu membuat mereka tetap terjaga dan tidak bisa tidur pada malam hari. Mereka mengklaim bahwa arwah-arwah yang ada di pulau itu terus-menerus menghantui mereka. Benar atau tidaknya, ya nggak tahu ya guys. Soalnya ini adalah pernyataan dari orang-orang yang dianggap sakit jiwa. Tapi, ada satu kasus yang paling terkenal pada saat itu. Katanya sih, pengelola rumah sakit jiwa itu adalah dokter gila yang jahat. Dokter tersebut suka menggunakan pasiennya untuk bereksperimen. Dia ini senang sekali melakukan lobotomi atau pembedahan otak menggunakan palu, paku, bor, dan pahat pada pasiennya. Dan yang lebih seramnya lagi guys, dokter ini tidak pernah menggunakan obat bius pada saat mengoperasi pasiennya. Mungkin karena dia ini berada di pulau yang terpisah, makanya dia ini bebas sekali untuk melakukan eksperimennya. Beberapa pasien pun berhasil melarikan diri dan memberitahu warga Venesia tentang kejadian itu. Tapi omongan para pasien tidak satupun dipercaya, karena mereka ini sudah dianggap gila. Jadi mana ada yang percaya? Udah deh, para pasien itu kemudian ditangkap dan dikembalikan lagi ke Poveglia. Mungkin setibanya di Poveglia, mereka ini langsung Mungkin guys. Suatu hari, dokter gila itu didapati jatuh dari menara lonceng dan langsung meninggal di tempat. Seorang perawat yang pada waktu itu berada di lokasi kejadian melihat dokter itu jatuh. Dia bersumpah bahwa pada waktu jatuh, dokter itu masih hidup selama beberapa detik dan kemudian sebuah asap misterius seperti kabut mengambil nafas terakhir dokter itu. Kemungkinan ini adalah balas dendam dari arwah para korban-korbannya guys. Setelah dokter gila itu tewas, rumah sakit jiwa itu pun kemudian ditutup dan beralih fungsi menjadi panti jompo. Pada tahun 1968, panti jompo Poveglia ini pun ditutup. Lalu, pulau ini sempat dijadikan sebagai lahan pertanian, tapi itu cuma sebentar guys.
Kemudian, pulau ini pun ditinggalkan sepenuhnya. Pemerintah Venesia kemudian berusaha untuk membangkitkan kembali kehidupan di Pulau Poveglia. Mereka mengirimkan beberapa orang untuk tinggal di pulau itu. Tapi besoknya guys, orang-orang yang dikirim ini semuanya pada minta pulang. Mereka ini gak tahan tinggal di sana guys. Katanya, kalau malam tiba, suasana itu serem sekali guys. Mereka mengaku kalau mereka mendengar suara jeritan, dan ada juga yang mengaku kalau mereka melihat penampakan. Akhirnya, pulau ini pun ditutup untuk umum. Pemerintah Italia melarang siapapun untuk menginjakkan kakinya di Pulau Poveglia. Pada tahun 2014, keadaan ekonomi di Italia memburuk. Mereka pun kemudian melelang sewa Pulau Poveglia selama 99 tahun. Lelang sewa itu artinya pulau itu hanya disewakan aja ya guys. Seorang pria pemilik bar di Giudecca membaca tentang lelang ini di koran. Dan kemudian dia mengumumkan teman-teman dan pelanggannya, lalu membentuk asosiasi yang bernama Poveglia per Tutti, yang artinya Poveglia untuk semua orang. Dia meminta kepada orang-orang yang tertarik untuk mengumpulkan uang sebesar 99 euro per orangnya. Dan mereka-mereka yang mengumpulkan uang ini nantinya akan memiliki hak untuk ikut mengelola Pulau Poveglia. Dan pada akhirnya, Poveglia per Tutti pun berhasil mengumpulkan sebesar 444.000 euro. Kemudian mereka pun mengikuti lelang sewa yang diadakan oleh pemerintah Italia. Tapi guys, yang memenangkan lelang sewa itu adalah seorang pengusaha asal Italia yang bernama Luigi Brugnaro. Dia memenangkan lelang sewa itu dengan tawaran sebesar 513.000 euro. Luigi ini berencana untuk membangun rumah sakit, hotel mewah, perumahan, dan restoran di pulau tersebut. Tapi ternyata tawarannya itu ditolak oleh pemerintah Italia karena dianggap terlalu rendah guys. Luigi ini awalnya nggak terima dengan keputusan itu. Dia pun memulai proses hukum. Tapi di tengah jalan guys, perhatiannya ini teralihkan gara-gara kursi wali kota tiba-tiba kosong karena wali kota yang sebelumnya ketahuan korupsi guys. Jadilah Luigi ini fokus untuk mencalonkan dirinya sebagai wali kota, dan dia pun melepaskan minatnya kepada Pulau Poveglia. Poveglia per Tutti yang kalah di pelelangan pun kemudian dibubarkan, dan uang yang telah dikumpulkan kemudian dikembalikan. Pada tahun 2016, ada 5 orang dari Colorado yang mencoba untuk tinggal di Pulau Poveglia. Mereka ini kesana diam-diam guys. Dan untuk sampai ke sana, mereka ini menggunakan taksi air. Mau uji nyali kali mereka guys? Atau mungkin mereka ini mau membuktikan betul-betul berhantukah pulau ini? Tapi guys, segera setelah malam tiba, mereka ini mulai merasa seram. Kegelapan itu tiba-tiba membuat mereka merinding. Lalu mereka pun berteriak minta tolong. Sebuah perahu layar yang ada di daerah itu mendengar teriakan mereka. Dan dia pun kemudian menghubungi pihak berwenang Italia untuk datang menyelamatkan mereka. Udah tahu berhantu, masih pada ngeyel. Akhirnya takut juga kan? Tapi ya guys, katanya ada truk misteri yang bisa membawa kita keliling di pulau itu naik boat. Siapa tahu aja kan, ada yang mau liburan anti mainstream gitu. Boleh dicoba guys. Tapi saya nggak tanggung jawab ya kalau ada apa-apa. Oke guys, sekian cerita saya kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, boleh diperbaiki di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang dirasa sebutkan, boleh banget untuk kalian tambahkan di kolom komentar guys. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share, klik subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. Untuk ide video berikutnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih untuk yang sudah nonton video saya. Bye-bye!